Contohnya kurang lebih seperti itu. Belajar mixer digital yuk, gampang kok. Pertama kita nyalain dulu. Oke, unitnya sudah nyala semua, termasuk speaker. Halo, Yadi di sini. Hari ini kita akan belajar tentang mixer digital dan tidak seseram yang dipikirkan sebelumnya. Sama aja seperti mixer pada umumnya. Baik, teman-teman, sekarang saya sudah menggunakan microphone dynamic yang masuk ke channel 10. Channel 10-nya mixer, saya send ke bass 6. Kemudian dari bass 6 saya send ke handphone. Jadi audio yang sekarang teman-teman dengarkan sudah melalui mixer, bukan dari mic internalnya HP lagi. Oke, di display mixer digital yang pertama dilihat adalah menu home, di mana dia menunjukkan apa saja yang sudah kita lakukan terhadap channel 10 tersebut. Di sini ada sub menu ya, ada gain tadi di 40 plus 40 dB, thresholdnya gate, ada insert efek tambahan, entah itu equalizer atau apa, ada dynamic atau kompresor, ini thresholdnya dan ini panningnya. Kita aturnya lewat potensio yang ada di bawahnya ini, potensio atau knob yang ada di bawahnya ini. Kemudian halaman berikutnya, saat kita geser ini kursor, dia akan ke halaman berikutnya, ada konfigurasi yang akan menunjukkan juga kurang lebih seperti apa perlakuan kita terhadap channel 10, di mana sub menunya kurang lebih sama, kita menunjukkan apa. Kita geser lagi, ada gate. Gate ini fungsinya sebagai gerbang. Seberapa besar suara yang akan pertama diterima oleh mixer. Misalkan ini kita belum pakai gate ya. Jadi pada saat saya bernapas pun mixer akan menerima hembusan napas kita. Pada saat gate-nya diaktifkan, kita bisa membatasi. Kita kasih contoh, gate kita aktifkan. Ini gate sudah aktif, gerbangnya mau dibuka sebesar apa. Kita putar thresholdnya. Nah, ini tadi ada indikator merah, berarti si gerbang itu pada saat merah dia tertutup nih. Artinya pada saat contoh saya bernapas, napas saya tidak diterima sama mixer nih. Suara napas saya tidak diterima mixer. Nah, itu bergerak sesuai suara kita. Jadi pada saat suara-suara kecil, napas atau apalah itu yang sifatnya tidak kita inginkan, kita bisa batasi ya. Barusan saya batuk kecil, dan pada saat batuk kecil tidak masuk. Contohnya kurang lebih seperti itu. Jadi pada saat ada suara yang tidak kita inginkan, suara kecil di sekitar, biar tidak masuk, kita matikan lagi gate-nya karena saya kurang suka pakai gate ya. Kita geser ke menu berikutnya. Ada kompresor. Nah, kalau kompresor saya lebih banyak pakai sebenarnya.
untuk membatasi loncatan-loncatan suara kenceng atau pelannya suara kita. Kita coba aktifkan. Ini kompresor sudah aktif tapi belum ada nilai. Kita kasih nilai dulu di level berapa suara kita akan dikompres. Nah, ini pada saat lampu indikator merah ini nyala, artinya suara kita sudah dikompres. Artinya pada saat saya bicara lebih kencang akan dikompres sama. Untuk rasionya kita bisa atur seberapa jauh kita kompres suara kita. Ini sangat dikompres dan ini kompresnya cuma sedikit gitu kan. Contohnya kurang lebih seperti itu. Kita simpan di sini aja dulu. Jadi suara saya sudah dikompres. Geser lagi, masuk equalizer. Ini equalizer biasanya yang pertama saya setting itu, bukan setting ya, aktifkan low cut. Di low cut ini agar suara atau nada yang sangat rendah tidak masuk ke speaker. Selebihnya equalizer bisa kita aktifkan dari sini. Kita bisa setting frekuensinya mau seperti apa. Misalkan ini kita naik turun frekuensi dari sini, lebar atau tipisnya frekuensi dari sini, frekuensi mana yang mau diatur, kurang lebih seperti itu. Seperti ini ya, kita matikan dulu, kita tidak bahas dulu equalizer. Kita geser lagi ke menu send. Nah, ini menu send ini channel 10 saya send, saya kirim ke bus 6 nih. Bus 6 ya yang tadi saya bilang. Dari bus 6 saya transfer ke handphone. Jadi handphone saat saya merekam ini sudah menggunakan audio dari mixer. Di sini menjelaskan kita akan kirim ke bus berapa aja. Kalau di sini tertulis sampai bus 12 ya. Sebenarnya kalau untuk Behringer X32 itu bassnya itu sampai 6 tambah main LR2 jadi 8 XLR ya. Cuma kalau kita opsional, kita routing aux out bisa jadi bass juga, tergantung routingan kita. Ada 6 channel aux out itu bisa dijadikan bass. Terus kita geser, di sini ada 13 sampai 16 itu efek ya. Saya akan masukin, tambahkan efek. Nah, ini efek yang 13 ini, efek reverb akan saya tambah. Cek tes 1 cek tes. Nah, ini efeknya udah masuk, reverbnya udah masuk di minus 7,5. Kita akan kasih di minus 5 dB. Cek tes 1, cek tes 1. Atau untuk contoh kita kasih di sampai 0 dB efeknya. Nah, ini sudah 0 dB. Suaranya seperti ini. Di sini di 16 saya simpan efek delay, analog delay. Kita akan coba tambahkan delay. Cek tes 1. Cek tes 1. Cek. Nah, ini delaynya udah ada keluar ya, delaynya udah keluar di audio, sudah masuk ke channel 10. Cek tes 1. Kita cek kita nggak terlalu delay. Oke, baik, dari sini kita ke menu berikutnya.
outputnya dari mixer kiri dan kanan. Di sini dua channel ini menyala, left dan right itu menyala karena channel 10 saya kirim ke LR. Selain dari ke bus 6 ke LR juga. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini videonya untuk pembahasan detail tentang konfigurasi, gear, dinamik, EQ, dan lain-lainnya akan saya bikin video di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.